Sedangkan Yesus berkata di dalam Matius 23:39, engkau tidak akan melihat aku lagi sebelum engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu gimana itu, Bang? Diberkatilah Iya. dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu kalau nggak salah dengan kata lain kan, mereka pastinya ada yang menyanjung Yesus, dia yang datang kan. Iya. Dalam pengertian lainnya seperti itu. Jadi dalam catatan sejarah kan tidak ada yang tidak menyanjung Yesus. Enggak, engkau tidak Ada akan yang menyanjung Yesus. Walaupun cuma satu orang, ya pernyataan abang itu bisa itu terbantahkan karena walaupun satu orang mengakui dia. Nah, ada enggak menyanjung orang dia kan? Ada enggak orang yang bertemu Yesus lantas berkata, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Ada enggak ucapan itu? Paulus lah misalnya. Paulus menulis 13 buku. Diberkatilah. Oh, kalau yang itu kisah diberkati itulah sebelum Yesus lahir aja kalimat itu sudah keluar, Bang. Enggak, bukan di situ. Yesus mengatakan di Matius 23:39, engkau tidak akan melihat aku lagi. Kan dia sudah mau pamit ini, sudah mau berangkat ke langit. Engkau tidak akan melihat aku lagi sampai hingga engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, pertanyaan saya, apakah ketika setelah penyaliban yang datang mengaku Yesus itu disambut dengan ucapan diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan? Atau tidak? Itu seperti satu pengakuan yang dimana saya mau coba sinkronkan kurang lebih sama dengan kejadian di mana Yesus pada saat terakhir dia wafat dan dia mengatakan sudah selesai, dan ada satu pengakuan dari satu prajurit yang ikut menyiksa dia pada waktu itu, sungguh dia ini adalah orang benar, sungguh dia ini adalah anak Allah. Jadi saat pengakuan-pengakuan seperti itulah yang dimaksudkan dalam hal itu, mengakui dia sebagai sang kebenaran itu. Aku Yesus berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Iya. Ada enggak orang yang berkata seperti itu? Diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Ada enggak yang pernah berkata seperti itu? Di dalam konteks Alkitab atau kehidupan dari orang beriman? Iya, orang-orang beriman. Di kejadian yang di Bible ini kan Paulus, Ananias, penulis kitab Wahyu, Markus, kemudian Matius, termasuk Yohanes. Ketika setelah terjadi penyaliban, adakah mereka begitu bertemu orang-orang yang mengaku Yesus ini? Mereka menyambutnya dengan berkata, diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Kan yang ada justru sebaliknya. Berarti kalau yang seperti yang abang sampaikan tertulis seperti yang abang sampaikan itu memang tidak tercatat. Tidak ada. Iya. Tapi secara pengakuan orang percaya pada saat itu ada bentuk pengakuan seperti itu. Di mana yang tercatat? Tertulis di mana itu? Dari kepercayaan mereka kepada Yesus kan, itu bentuk pengakuan mereka kan. Tertulis atau tidak tertulis? Kalau secara tertulis seperti yang abang sampaikan itu memang tidak tertulis. Karena itu satu saja dituliskan di situ kan. Lalu saudara tahu dari mana kalau ada yang begitu? Iya, itu sebagai satu pernyataan di mana pengakuan seseorang kepada Yesus sebagai kebenaran itu, sebagai Tuhan. Iya, diberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan. Dalam nama Jadi itu satu pengakuan pengagungan ya, satu pengakuan pengagungan bagi Yesus. Dia Yesus datang dalam nama Tuhan, dia datang.
Ya, satu pengagungan seseorang kepada Yesus sebagai Tuhan, pengagungan. Sebagai utusan Tuhan yang datang dalam nama Tuhan. Nah, ada nggak yang pernah mengucapkan itu? Di Bible tidak ada. Anda mengatakan di luar Bible. Dari mana Anda tahu? Ya, saya bilang yang tercatat persis seperti yang Abang sampaikan di Bible, memang tidak tercatat. Nah, Ya. mereka yang Yesus pesankan, aku harus pergi. Mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ternyata murid-murid Yesus tidak pernah mengucapkan kalimat itu. Berarti yang datang setelah penyaliban, yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Karena sekiranya masalahnya bukan di patokannya, bukan di pengakuan yang tercatat itu, Pak Bang. Tapi di mana keimanan mereka itu mengaku itu pengagungan kepada Yesus. Jadi tidak serta-merta harus yang harus tercatat atau yang difirmankan, tidak. Tapi dari keputusan mereka mengikut Yesus itu yang menjawab itu. kamu tidak akan melihat aku lagi. Sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sekiranya mungkin, Bang Api dan Barakallah, sekiranya mungkin yang datang ini adalah Yesus yang keluar dari kubur, mereka tidak akan ketakutan dan mengira melihat hantu. Malah mereka akan mengatakan, diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Sekiranya yang datang keluar dari kubur itu adalah Yesus. Tapi ternyata tidak ada ucapan-ucapan itu, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan yang keluar dari kubur, itu nggak ada. Berarti yang keluar dari kubur, yang disalib, yang kalian sembah di gereja, itu bukan Yesus. Karena tidak ada ucapan itu. Gitu loh Bang. Iya, makanya saya bilang kalau Abang patokannya ke ucapan, tidak ada ucapan. Nah, gitu. itulah bukti bahwa jadi tidak semuanya harus berpatokan ke ucapan itu. Karena maksud dari ucapan itu adalah perbuatan. Yang penting itu yang tindakan itu loh, tindakannya, sikap perbuatannya itu. Karena ucapan itu sebatas ucapan. Yang paling berarti itu sikap tindakannya. Itulah bukti bahwa yang datang kepada orang-orang yang mengaku bertemu Yesus itu bukan Yesus. Bukan Yesus. Kan sederhana kan? Andaikan mereka itu melihat Yesus, maka mereka akan berkata, diberkatilah mereka dalam nama Tuhan. Diberkatilah Yesus dalam nama Tuhan. Tapi kan tidak ada ucapan itu. Berarti yang datang ini bukan Yesus. Bukan Yesus, berarti kan ada dua yang datang tuh. Yang satu Yesus palsu, yang satu Yesus asli. Tanda Yesus asli ketika datang, orang menyambutnya dengan ucapan, diberkatilah dia yang datang dalam nama Yesus, yang datang dalam nama Tuhan. Sedangkan yang datang kepada murid-murid Yesus, dia disambut dengan rasa ketakutan dan mengira melihat hantu. Oh, berarti maksud Abang kisah Yesus yang di Alkitab ini Yesus palsu begitu ya? Yes, karena tidak ada kemudian mengaku diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu nggak ada, berarti itu bukan Yesus. Tapi sebenarnya Abang keliru juga kalau mau menyimpulkan seperti begitu, Bang. Iya. Maksudnya? Keliru sekali kalau Abang menyimpulkan seperti begitu. Hapus Torah. Kenapa bisa Torah dihapus sama TikTok? Ada apa? Oke, silakan. Jadi masih muter-muter aja kan ya? Masih muter-muter, belum bisa memberikan data, cuman asumsi doang. Silakan dinaikkan lagi, Bunda, dinaikkan lagi.
Oji minta permintaan. Saya cari namanya nggak ada loh. Namamu udah berubah jadi Susilawati atau gimana? Nggak ada nama Oji di sini. Ada Nek Nara. Nggak ada. Ayo silakan, semangat malam saudara. Semangat malam. Syukran, terima kasih sahabatku. Ada Yasmin di sini, ada Zeko, barakallahu fik. Sahabat-sahabat semua silakan. Halo saudara Hibar, silakan. Buka kameranya. Guys, tak ada lagi. Kabur lagi. Silakan. Dinaikkan lagi host. Mana ini? Moderatornya gimana? Masih ada padahal teman-teman kita di bawah. Halo, semangat malam. Selamat malam. Malam. Katolik Protestan bang. Bisa nggak open cam kayaknya. Soalnya saya nggak bisa open cam, follower masih sedikit. Gimana moderator? Soalnya saya nggak bisa open cam ini, masih dikit followernya. Iya. Saudara Only. Halo. Alamak. Teman-teman yang belum bisa buka kamera, mohon supaya nggak usah minta permintaan karena menghambat diskusi kita. Menghambat diskusi artinya banyak menyita waktu, harus disapa lagi, ternyata nggak bisa buka kamera, Islam lagi, ternyata cuma diam-diam gitu ya. Kasihan juga moderator di bawah, bolak-balik menaikkan orang, tapi ternyata naik nggak berbicara gitu. Halo. Iya halo. Iya halo. Malam. Malam juga bang. Silakan buka kameranya. Selamat malam, Bang Juma. Malam juga. Malam, Bang Juma. Malam, silakan buka kamera. Kita diskusi pelan-pelan. Dari mana bang? Katolik atau Protestan? Dari Protestan di Ambon, Bang. Dari mana bang? Ambon. Ya, silakan bang, silakan. Sebentar, Bang. Saya lihat. Siap. Baik. Sebentar, Bang. Saya lihat. Siap. Baik. Sinyalnya nggak bagus di sini, soalnya. Iya, biasa juga di tempat saya, tergantung cuaca biasanya. Silakan. Sebentar. Syakarut di Indonesia. Ayo teman buka kamera. Kita diskusi membahas tema ini. Apakah yang datang kepada Paulus dan teman-temannya disambut dengan ucapan diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Yesus mengatakan, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ada nggak ucapan ini terlontar dari orang-orang yang mengaku bertemu dengan Yesus? Kalau ada berarti betul itu adalah Yesus yang mereka temui. Tapi kalau tidak,
Berarti besar kemungkinan itu adalah penyesat yang Yesus nubuatkan. Halo, selamat malam. Malam saudara. Iya, betul. Iya. Gimana? Anda sudah mendengarkan dari tadi? Lupa digip-gip dulu abangku. Oh iya. Mungkin Anda sudah mendengarkan dari tadi materi ini. Adakah orang yang mengaku bertemu Yesus, utamanya Paulus yang menuliskan 13 buku untuk kekristenan? Adakah dia menyambut Yesus dengan ucapan diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan? Ada atau tidak ada? Silakan. Halo? Halo? Beh. Kok kurang mati lampu di sana? Belum ada PLN. Silakan moderator dinaikkan lagi. Saudara Yasmin, terima kasih atas dukungannya, membuat kita tidak ngantuk. Artinya masih ada tanda-tanda kehidupan di bawah. Moderator masih bekerja rupanya. Alhamdulillah. Halo Bunda Rahma, Assalamualaikum, semangat malam. Halo. Halo bang. Iya, halo juga. Salam bang. Islam gua bang. Oh, alhamdulillah, masya Allah, Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar, masya Allah. Rupa-rupanya Islam salah masuk. Harusnya di komanya bombo masuknya mungkin. Ya, silakan moderator dinaikkan lagi teman-teman kita yang non Muslim. Silakan. Permintaannya agar di ACC yang Muslim, non Muslim silakan. Kalau Muslim sapa, setelah tahu dirinya salah masuk boleh langsung turun. Assalamualaikum. Halo, anak-anak kecil. Kenapa ini nggak mulai ini ya? Nah, dari tadi ku tengok dia minta. Halo. Semangat malam, saudara. Kami cinta Yesus. Selamat malam. Selamat malam. Yes, mantap kali. Bisa buka kameranya, Bang? Wis, mandrasi kasih. Baru satu pengikutnya. Dari mana, Katolik, Protestan? Halo? Oji mana dia akunnya ini? Paling cantik kali dia. Katanya mau jadi admin di sini. Suruh minta permintaan nggak ada. Lama-lama ini nakal. Halo, semangat malam. Semangat malam. Assalamualaikum Bang Zuma, Guru Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang, pengen ini aja, ngefan, pengen naik aja. Makasih abangku, makasih. Makasih, terima kasih. Semangat malam. Semangat. Halo. Halo, saudara Alex. Semangat malam, Bang. Alex, saudara Alex. Wow! Dipanggil kok nggak ada adab. Orang teriak. Naik sini. Dipanggil nggak mau bicara. Orang tuli aja. Apa kamu pikir orang Jawa nggak bisa nobok? Kamu pikir orang baik itu nggak bisa marah gitu?
Jadi kamu semena-mena sama orang yang sabar gitu. Jangan kamu pikir orang Jawa itu gak bisa nobok ya. Enak aja kamu udah dipanggil berulang-ulang, bukannya nyaut malah diam aja. Jangan kamu pikir orang Jawa itu gak bisa marah. Ayo teman-teman, silakan naik ke atas sini, kita diskusi, kita bahas tema. Tema ini sangat menarik. Kenapa saya katakan sangat menarik? Karena Bible memberikan indikasi kuat, itu Yesus atau bukan Yesus. Sebagaimana Yesus pesankan, engkau tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, gitu dia masalahnya. Silakan, Saudara R29, semangat malam. Ya? Kenapa? Ya Allah ya Karim. Silakan teman-teman dinaikkan lagi. Tadi itu orang di Sengatawan pantatnya ya. Jadi sudah 2 kali dia muntah. Makanya dia naik begitu gayanya. Aku nggak paham, Oji, apa sih maksudnya itu, Dek? BZ0203 yang belum abangmu ngapain? Aku bilang di sini ya. Halo, semangat malam Bang John. Selamat malam Bang. Dari Katolik Protestan. Muslim Bang, ngapain aja Bang? Oh, alhamdulillah, masya Allah. Ya. Luar biasa. Makasih Abang Apriyadi, thank you. Teman-teman yang lain yang sudah memberikan gift-nya, terima kasih banyak. Panjang umur, sehat selalu. Rezekinya semakin bertambah, kan ya? Masya Allah. Halo, selamat malam Bang. Assalamualaikum, salam dari Lombok. Cuma itu aja Bang. Oh, terima kasih. Salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Karim. Mana nih teman-teman Oten ini udah lunglai, baru lihat temanya lunglai. Kita bahas ayat suci Al-Quran. Ya. Assalamualaikum Bang Zuma, izin ngomong sebentar Bang Zuma. Iya silakan ini. Siap, izin kawan-kawan muslim, kalau bisa kawan-kawan muslim ini standby dulu di bawah lah, jangan kirim permintaan. Ikat. Kasih lem Alteco kakinya. Iya, Biar gak repot naik. kita. Repot. yang repot kan dah kita yang moderator di bawah ini kewalahan. Izin teman-teman muslim, jangan dulu kirim permintaan, kasih kesempatan teman-teman Kristen supaya terjadi dialog. Durasi sudah mau sahur ini cekerut Betul sekali, cekerut di Indonesia. Sudah mau sahur kita ini orang ini di Sulawesi. Bang Zuma sama saya ini sudah mau sahur, sudah jam 1 nih di sini. Kasih kesempatan yang Kristen dulu biar diskusi teman-teman. Betul. Satu lagi izin Bang Zuma, teman-teman jangan lupa di follow YouTube Bang Zuma, Zulkifli M Abbas official. di subscribe dulu tuh. Cakep. Anda sudah 1 tahun masa enggak sampai apa itu 1M, kasih cukup 1M dulu. Iya. Zulkifli M Abbas itu YouTube-nya Bang Zuma, di subscribe dulu teman-teman ya. Itu aja Bang Zuma, nanti saya naikkan lagi. Teman-teman Kristen typing aja kalau ada yang mau naik, kirim permintaan nanti saya naikkan. Iya. Izin turun burun dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Anda, semangat. Bagaimana mau semangat yang lain aja. Halo, semangat malam. Selamat malam Bang Zuma. Malam juga. Katolik Protestan Abang. Protestan Bang. Izin Oke. ya. Siap. Masih muda kali ada ini. Iya. Jadi Gimana? ya masih muda. Jadi mau naik ke sini mau bertanya aja Bang Zuma. Iya. Gimana? Bertanya. Boleh ya?
Silakan. Boleh bertanya gitu kan? Boleh. Soalnya kalau Bang Juma yang bertanya saya, belum tentu saya bisa jawab kan? Iya. Gimana? Nah, jadi gini Bang Juma, kenapa di dalam Al-Quran adalah suatu kata yang manusia tidak tahu artinya, yang tahu hanya Allah itu sendiri. Nah, bagus. Jadi kayak kata Yasin gitu. Oh ya, Yasin. Jadi Al-Quran menjelaskan bahwasanya itu tantangan kepada orang-orang kafir, tantangan kepada tantangan kepada orang-orang Arab yang menggunakan bahasa Arab untuk mereka membuat Al-Quran yang semisal, membuat surah yang semisal dengan Al-Quran. Jadi salah satu bukti bahwasanya Al-Quran itu adalah firman Allah, Allah kemudian mengatakan kepada kita umat manusia, Allah menurunkan Al-Quran, di dalamnya ada ayat-ayat muhkamat dan ada juga ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat seperti Yasin itu hanya Allah yang tahu. Tidak ada yang tahu. Meskipun aku menurunkan wahyu dalam bahasa kalian, dalam bahasa Arab, tetapi tak akan ada di antara kalian yang mengetahui ayat-ayatku yang mutasyabihat, kecuali kalian hanya mengikuti persangkaan kalian saja. Kalian hanya mengikuti apa yang ada dalam hati kalian. Kalian akan melahirkan fitnah, menimbulkan fitnah terhadap ayat itu, memberikan arti yang seenak perut kalian, memberikan makna takwil seenak perut kalian. Padahal sesungguhnya hanya akulah yang tahu. Nah, pembuktian bahwa Al-Quran itu firman Allah betul-betul, Al-Quran datang dengan bahasa Arab dan betul-betul 1400 tahun silam ayat-ayat mutasyabihat tidak ada satupun manusia yang tahu artinya sampai hari ini. Itulah bukti tantangan Allah, tidak ada yang sanggup untuk menyanggupi seperti itu. Silakan. Ya, paham. Saya kan pernah lihat video sebelumnya kan, ada seorang muslim juga ditanya kayak gitu kan, jadi agak bingung jawabnya. Jadi makanya lah saya mau naik gitu, mau bertanya. Ya, di dalam Al-Quran, satu lagi nih, sabar dulu. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 7, Allah sudah mengatakan itu di antara ayat-ayat yang aku berikan kepadamu wahai Nabiku Muhammad, ada ayat di mana hanya aku yang tahu. Meskipun itu bahasa Arab, tetapi hanya aku yang tahu. Tak ada yang tahu. Nah, saya mumpung kamu tanya, ada yang aneh ketika saya melihat PT-nya Edis. Ada PT Edis itu mengatakan bahwa umat Islam itu menyembah kepada dewa bulan. Karena dia mengatakan begini, dalam bahasa Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Yasin, wahai sin, wahai sin, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Yasin, wahai sin. Sin kata dia itu bulan, artinya wahai bulan. Itu dia Edis bilang. Padahal sin yang dimaksud di situ adalah huruf hijaiyah. Kalau bulan dalam bahasa Quran, bahasa Arab bukan sin, tapi komar. Andaikan tertulis di situ ya komar, berarti ya bulan. Tapi Edis mencoba menipu orang-orang sesama dia dengan mengatakan ya sin, ya bulan. Padahal sin itu bukan bulan artinya. Sin itu huruf hijaiyah, huruf sin seperti S, B, C, D. Maka tidak ada orang yang sampai kepada pengetahuan tentang ayat mutasyabihat, yaitu ayat-ayat rahasia, selain hanya Allah saja. Gitu. Jadi kalau komar itu artinya bulan, bukan sin dalam bahasa Al-Quran, bukan. Itulah cara Edis kemudian memperbodoh diri dan seakan-akan merasa pintar. Jadi orang awam, orang bodoh yang bisa dibodohi. Tapi kalau orang paham itu nggak mungkin. Seperti itu. Silakan. Bang Juma, paham.
Nah, satu lagi nih, satu lagi bisa ya? Tanya nih, nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Kan kalau saya lihat ya, Bang Zuma, di masjid itu kan identik dengan bulan sabit itu yang di atasnya itu kan, kan? Itu kenapa harus identik dengan ini ya, Bang Zuma? Soalnya kan pernah di VT-nya Bang Edis TV juga kan, kata si bapak katanya itu apa itu seni ya? Iya, jadi latar belakangnya orang menggunakan bulan bintang. Jadi bulan bintang itu kan benda-benda langit, bulan itu benda langit, bintang itu benda langit. Nah dulu setelah terjadi perang antara Kristen dengan Islam, pasukan Kristen itu menggunakan bendera lambang salib. Maka untuk membedakan antara pasukan Kristen dan pasukan Islam, maka pasukan Islam ini menggunakan lambang bulan bintang yang menandakan bahwa ini Islam, pasukan Islam adalah agama langit. Kalau Kristen salib berarti agama apa itu? Agama bumi. Karena disalib Tuhannya di bumi dengan lambang tadi yang mirip tiang listrik itu. Nah, jadi itu hanya melambangkan bahwa ini gedungnya umat Islam, maka simbolnya bulan sabit artinya agama langit. Kalau di gereja tanda salib artinya ini agama Kristen punya. Buktinya ada di situ simbol penyaliban Yesus. Seperti itu. Kalau dikatakan tuduhannya Edis, itu umat Islam itu menyembah bulan bintang, berarti kami juga bisa mengatakan kalian juga menyembah tiang listrik, menyembah tiang jemuran, menyembah tiang salib, karena di situ juga adalah salib. Padahal sejarahnya bukan begitu, deh. Edis itu memang hebat, dia memelintir dengan kelicikan dia punya, makanya dia lari keluar Indonesia. Karena kalau di Indonesia dia tidak akan bebas menghujat dengan ilmu licik seperti itu. Begitu. Jadi mohon maaf sebelumnya tadi matiin kameranya soalnya kan apinya nge-lag nih, jadi makanya matiin kamera dulu biar kondisinya bagus lagi gitu. Oke. Ya, jadi itu aja sih Bang Zuma pertanyaan saya. Iya. Malah saya mengerti, misalnya mengerti kan baru paham gitu. Siap. Dari ini ya dari pertanyaan saya ya bisa lah saya paham dari jawaban Bang Zuma. Terima kasih Bang Zuma, izin turun. Terima kasih. Waalaikumsalam. Wah, keren. Inilah bagusnya kalau genset banyak bertanya, belajar Islam banyak bertanya. Jangan seperti mereka yang sudah bangkokan naik ke sini cuma menghujat. Anak-anak muda seperti ini kritis, mereka mau belajar, kenapa penasaran. Tapi kalau orang yang sudah tua-tua, sudah banyak makan babi, makan anjing, itu pola bicaranya beda malah mereka. Tidak sama dengan anak-anak kita yang masih muda. Halo, semangat malam Bintang. Bang Zuma, ada suaraku nggak? Nggak ada. Halo. Kenapa turun? Dia malah oh iya nggak ada suaraku, padahal dia udah dengar aku menjawab, berarti aku mendengar suaranya. Malah turun teman-teman. Halo. Halo Bang. Halo Kak. Iya, dari mana ini? Salam kenal Kak. Iya, salam kenal juga, Adek. Ya. Dari Katolik, Protestan? Enggak. Aku ini dari Islam. Cuman aku mau ingin bertanya aja. Oh ya? Boleh Kak? Ya. Boleh. Izin. Tidak diberikan oleh moderator untuk bertanya. Ya, silakan. Nanti kalau misalnya ada hal yang penting untuk ditanyakan, boleh DM ke Bang Zuma, silakan. Nanti coba saya periksa DM-nya. Oke. Dinda Kurismoto, kita
Kita iklan dulu. Silakan Bunda. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang Zuma ya untuk iklan. Iya. Jadi Oke, 5 menit teman-teman, silakan. iya teman-teman semua, tadi Masya Allah yang dijelaskan Bang Zuma itu mengenai bulan dan bintang itu Masya Allah ya. Dan ini teman-teman, ini juga dijelaskan dalam buku kita. Nah, simbol bulan dan bintang, dan ini ada di sini. Jadi ini salah satu karya dari API yang Masya Allah, dan ini juga harapannya bisa dipegang dan dipelajari oleh adik-adik kita yang ada di pesantren, dan juga bisa dimiliki oleh teman-teman, cuma slotnya terbatas. Nah, ingin jawaban seperti Bang Zuma, seperti Gurunda, nah teman-teman bisa dapatkan ini dan bisa mewakafkan ini kepada adik-adik kita di pesantren. Jadi stok kita tinggal 316, kita berharap di Ramadan ini selesai. Nah, jadi ini yang tadi Bang Zuma jawab itu Masya Allah, ini bisa dijelaskan kenapa bulan, kenapa bintang. Nah, ini nih, nanti juga bisa dijelaskan sini. Itu yang pertama. Jadi bagi teman-teman yang minat itu bisa DM ke saya. Nanti saya kasih nomor yayasan untuk transfernya. Harga satu buku ini, harga wakaf satu buku ini 100.000 teman-teman. Nah, tuh seperti yang Bang Zuma pegang tuh. Aku aja belajar. Jadi ini Masya Allah. Jadi ini teman-teman bisa hanya bukan untuk dimiliki teman-teman juga, tapi bisa jadi pahala jariah. Teman-teman gimana caranya? Kepada API nanti DM ke saya kasih nomor rekening. Harga wakaf satu buku itu 100.000. Kenapa bisa pahala jariah? Karena nanti ini akan dipelajari oleh adik-adik kita yang ada di pesantren daerah Bandung. Jadi silakan teman-teman untuk DM ke saya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga API ini ada Ramadan Fest, Ramadan Mu'alaf Festival 2026. Total hadiahnya itu kurang lebih, nggak kurang sih, tapi 20 juta. Nah, itu ada 2 kategori, ada qiraatul Quran, pembacaan Quran, dan ada juga tentang bacaan sholat, dan ini khusus mu'alaf. Jadi bagi mu'alaf yang 3 tahun gitu kan, sudah 3 tahun, yang sudah 2 tahun, atau baru-baru dan lagi sedang belajar, ini silakan untuk diikuti lombanya. Ini bukan untuk mencari siapa yang paling baik, siapa yang paling benar, tidak, tetapi untuk menimbulkan girohnya untuk belajar tahsinul Quran, membaca Quran. Jadi API ini Masya Allah mengadakan program yang tanggal 17 sampai tanggal 18 Ikhwah, itu akan diadakan. Nah, itu kita bisa nantikan, saksikan sama-sama, di mana nanti Bang Zuma juga insya Allah akan jadi openernya sebagai pembukanya, dan di puncak acara beliau juga akan closing sekaligus yang memberikan hadiah gitu. Jadi buat teman-teman silakan yang ingin untuk wakaf buku, monggo silakan DM saya. Dan juga bagi para teman-teman mualaf yang ingin mendaftar, saya dong mau coba dong, saya mau ikut dong, ikut lomba bacaan Qurannya, saya juga ingin ikut lomba bacaan sholatnya, monggo silakan di DM saya juga, nggak apa-apa. Masya Allah, terima kasih Bang Zuma. Iya, terima kasih Anda, Masya Allah. Jadi teman-teman, memang buku ini sangat penting ya bagi anak-anak kita yang pemula. Dan ini juga bukan untuk muslim saja, non-muslim seperti adik yang tadi, silakan miliki buku ini, karena pertanyaan-pertanyaan antar lintas agama yang bersinggungan dengan Islam itu terjawab di sini. Dan sangat disayangkan kalau tidak dimiliki buku ini. Kenapa? Karena ini jilid pertama. Nanti akan muncul jilid kedua, jilid ketiga, jilid keempat. Jadi kita kemudian simpan di rumah ya, kita istilahnya kita simpan buku ini dari jilid pertama, 2, dan kita koleksi supaya ilmu kita itu bersanad. Dari mana ilmunya? Dari Ustadz Wafi, dari Khimoto ya. Jadi ilmunya sudah ada nih. Ini bagus sekali. Saya aja masih baca buku ini. Masih baca untuk mendalami, lebih mendetail lagi materi-materi yang ada. Bagaimana agama Kristen, bagaimana cakupannya dalam penjelasan sehubungan dengan Al-Quran, sejarah perpecahan agama Kristen dengan Katolik, perbedaan pokok antara Katolik dan Protestan, perang aja antara agama Katolik dengan Protestan, kemudian Allah tidak menampakkan diri, alasannya menurut Al-Quran, alasannya menurut Bible, semua dijelaskan di sini.
Yesus tidak disalib menurut Bible, Yesus disalib menurut Bible dan juga menurut komparasi dengan Al-Quranul Karim dan seterusnya. Lengkap di sini. Sangat sayang kalau tidak dimiliki. Jadi saudara bisa nyimak kita sambil melihat buku. Oh iya benar, ini Bang Suma katakan begini, itu ternyata betul. Nah bukunya nanti tinggal di stabilo tuh. Jadi kalau ada misionaris datang, kita bisa jawab sendiri. Ada misionaris kita bisa sampaikan sendiri bahwa di dalam kitabmu, di kitab ini, buku ini, surat ini, bab sekian, nomor sekian diterangkan bahwa Yesus itu bla bla bla. Kita sudah mahir. Mana bukunya? Kau baca di mana? Ini buku guru saya. Ilmu saya bersanad dari beliau-beliau ini. Kan begitu. Jadi kita bukan hanya mendengarkan, tapi kita melakukan pendalaman materi. Ingat, kalau kita lengah satu langkah, mereka lebih dulu akan mengambil peran. Bagaimana dengan Spanyol Andalusia tadinya, negara Islam, kerajaan Islam terkuat pada masanya, berubah menjadi negara yang mayoritas Kristen penduduknya. Kenapa? Karena tidak ada penerus. Tidak ada penerus, tidak ada yang menghalau. Untuk itu sahabat Andre, terima kasih barakallahu fik. Untuk itu semuanya saya katakan bahwa mungkin kita nggak butuh, tapi anak-anak kita sangat butuh. Jadi Bapak Ibu sekalian yang memiliki harta berlebih, silakan pesan bukunya untuk disalurkan. Nanti Akhimoto dan tim API Apologetis Indonesia akan menyalurkan itu, dan saya sudah minta ke beliau-beliau untuk divideokan, untuk di-live-kan pada saat bagi-bagi buku ini secara cuma-cuma kepada anak-anak yang terindikasi bisa menjadi sasaran pemurtadan. Banyak titik-titik di Indonesia ini yang menjadi zona merah. Zona merah artinya rawan pemurtadan di wilayah-wilayah tersebut. Di sanalah buku ini akan kita bagikan dengan cuma-cuma. Tetapi kita sebagai muslim yang berlebihan, yang ada sedikit harta, memberikan ke API 100.000 per buku. Nanti API yang menyalurkan buku itu dari kita. Nah misalnya saya punya duit 200, pingin juga nih untuk saya pribadi, pingin juga untuk berimpak kepada anak-anak kita, 200.000 doang. Transfer ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia, dan kemudian nanti Yayasan Apologet Indonesia yang akan memilah ini dari Bapak tercatat di rekeningnya untuk buku. Nah, misalnya 1 juta berarti 10 buku, 2 juta berarti 20 buku, 20 buku, 10 buku, bahkan 1 buku kita kasih ke 1 orang untuk menghindari mereka murtad. Itu sama halnya kita sudah menyelamatkan 1 juta jiwa. Anak-anaknya, cucunya, keturunannya 1 juta jiwa kita selamatkan hanya dengan satu buku 100.000. Tapi kalau kita punya peluang untuk memberikan itu, namun kita tidak berikan, dan 1 orang murtad karena kita lalai untuk itu, berarti kita membiarkan 1 juta manusia masuk ke dalam api neraka jahanam. Padahal kita punya kesempatan, kita punya waktu untuk mencegah itu. Karena itu yuk, apalah arti 100.000 dibandingkan menyelamatkan 1 juta jiwa untuk sampai ke neraka. Amal jariah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Silakan di rekening API yang mau, Bank BNI, berapa itu lupa aku, 7 5 kali, terus 51770, betul dek? Iya. Saya ulang, 75 kali 51770, langsung ke Bank BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Pembulatannya 100.000 1 buku dan seterusnya. Tiba-tiba aja ada orang saudagar kaya yang mau, saya Bang Suma 10 juta. Kalau 10 juta itu berarti 100 buku. Subhanallah. Insya Allah, tabarakallah. Subhanallah. Amal jariahnya itu sudah menumpuk-numpuk sampai ke langit tuh. Aku sayang kali buku ini. Silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Zuma. Jadi terakhir, bagi teman-teman yang berminat DM saya, direct message saya, nanti saya kasih caranya gimana. Terus nomor rekening yayasan 7-nya 5 kali, ditambah 51, ditambah 770. Nah itu rekening yayasan. Jadi saya ingin wakaf buku sekian, itu nanti bisa langsung transfer ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi teman-teman para mu'alaf nih yang ingin mengikuti lomba dari API di Ramadan Festival Mu'alaf 2026 kali ini hadiahnya lumayan besar teman-teman.
Nah, jadi untuk meningkatkan qiro teman-teman yang mu'alaf untuk tahsinul Quran, juga untuk bacaan sholatnya gitu. Nah, silakan DM ke saya juga boleh. Itu juga nanti tanggal 17, 18 mendekati Lebaran kita akan open. Kita akan adakan acaranya dan itu ada di 2 tempat. Jadi nanti Gurunda, Panglima kita, Bang Zuma yang akan menjadi openernya, dan beliau juga nanti closing di tanggal 18-nya beliau yang akan menyebutkan juara-juaranya siapa aja. Masya Allah. Yuk kita support semua acara kegiatan API, dan semoga dengan ini kita juga bisa mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Bang Zuma. Sama-sama nih. Aku izin pamit turun Bang Zuma, silakan. Iya, makasih ya. Semangat terus. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Halo Bang Juma. Halo juga. Ini saya mau coba beli itu buku. Iya. Tapi bisa nggak? Aku mau infak 10 buku. Boleh. Kalau misalkan 2 juta berapa Bang Juma? 20 buku berarti. Ya. Tapi bisa nggak? Yang misalkan yang 2 pengen dikirim ke alamat rumah. Bisa. Buat anak saya yang 18 nanti ya buat infak gitu. Masya Allah, subhanallah. Makasih ya Ukhti ya. Nanti tinggal DM ke tadi Akhi Moto, atau bisa langsung ke BNI. Saya ke Bang Handi bisa nggak? Soalnya kan kemarin saya Bang Handi bisa. Waktu itu juga ke Bang Handi, boleh? Iya, boleh. Kan? Bisa. Iya, insya Allah. Saya kan sekarang berada di Saudi ya. Masya Allah. Jadi. Iya. Ibadahnya mudah-mudahan lancar. Iya, baik Ukhti, makasih ya. Amin. Makasih Bang Juma. Makasih. Juma. Makasih, Masya Allah. Iya gitu aja. Insya Allah saya nanti ininya ya bukti TF-nya nanti dikirim ke Bang Handi. Ya. Saya Betul. Siap. Iya. Insya Allah 20 ya Bang, kirim ke Sukabumi. Saya kan Sukabumi tuh. Oh iya, sip. Nah, yang dulu. Tapi saya kirim misalkan 2 ke Sukabumi, pakai ongkir enggak? Nanti bicarakan dengan Bang Handi, langsung japri sama beliau. Kayaknya sih enggak, kalau dari Jakarta ke Sukabumi enggak. Apalagi kan Bang Handi kalau ngantar buku ke sana itu biasanya sih jalan kaki sambil rekreasi dari Jakarta ke Sukabumi, itu biasa. Iya, terima kasih. Oke, makasih. Ya, Bang Jama ya. Siap. Iya. Nanti Bang, sebentar saya screen. Apa itu? Ada hal penting kayaknya diturunin. Sorry Mbak, sorry Ukhti. Oke, silakan. Nanti apa yang ingin disampaikan tadi itu disampaikan ke Bang Handi. Nanti Bang Handi antarkan WA-nya ke saya. Oke, silakan dinaikkan yang lain. Ayo teman-teman, masihkah ada? Ini dari tadi Saudara Ozi, Saudara LD, Pejuang Rupiah. Ayo naik Bang, naik. Kita masih ada waktu beberapa saat. Ini jam segini pendeta udah pada tidur kali ya. Aaron ikut pembanipu, menang dia, menang lah. Mana nih? Kok nggak ada? Silakan, Pejuang Rupiah, silakan Bang. Mana tahu ada hal yang
Halo Papa Nando. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang. Gimana? Aku mau tanya nih Bang Zuma, boleh ya Bang? Siap. Gimana? Kemarin tuh kan ada yang namanya Sinta itu kan kemarin sempat debat sama aku dan akhirnya dia mualaf di roomnya Jonathan Dandar dan dimualafkan oleh semuanya Rifa ya waktu itu ya. Iya. Nah jadi masalahnya setelah dia syahadat tuh di koma, lalu dia telepon aku, ya kan? Telepon aku udah ada hampir 3 minggu ya. Dia katanya sertifikatnya belum datang katanya. Terus aku telepon Rifa kembali. Rifa aku bilang kayak mana itu? Atau boleh aku syahadatkan langsung di Masjid Agung? Aku bilang kebetulan ada aku kenal di Masjid Agung tempat daerah wanita itu. Aku bilang enggak apa Bang katanya. Karena kan kemarin tuh lagi ada bencana tuh nggak bisa sampai sertifikatnya mungkin kan. Dari Bang Faruk kemarin tuh cabang Medan ya, dia kebetulan di Sumatera itu perempuan itu. Iya. Lalu dia syahadat lah di Masjid Agung di tempat kota Maja Sibolga. Aku siaran live langsung, aku minta live dia masuk, dia syahadat di sana. Nah jadi yang mau kutanyakan Bang Zuma, ternyata pada saat udah selesai syahadat itu ya, aku disuruhnya datang Bang. Iya. Datang ke sana, terus aku cek semua itu kakaknya itu ternyata memang betul dia udah kepala keluarga. Dia kepala keluarga, punya anak 1 dan suaminya meninggal, memang Kristen orang Batak gitu. Iya. Suaminya. Nah lalu ternyata dia ada hati sama aku. Hati sama aku. Ternyata dia bilang, Bang aku udah Muslim, bimbing aku Bang di jalan Islam katanya. Iya. Nah, lalu moderator kenapa diturunin? Teman kita itu tadi apologet Islam juga ya. Sorry Bang, saya kurang gaul memang. Saya fokus debat jadi saya jarang kenal sama teman-teman yang berjuang bersama di barisan apologet Islam. Dan terkait dengan mu'alaf, iya malam-malam. ya Terkait dengan mu'alaf, ya, kenapa diturunin? Kayaknya non-muslim deh itu. Kenapa diturunkan? Dan kalau dimu'alafkan di tempatnya Dinda Yonatan Nandar dan Uniripa, disampaikan kepada mereka, adik-adik kita itu untuk mengusahakan sertifikatnya kalau memang ada mu'alaf. Nah, terkait kalau dia ada hati dan seterusnya, ya kalau memang jodoh silakan aja sih. Kenapa tidak? Kalau dia mau menjadi yang kedua, ketiga, keempat, dan sahabat kita itu bisa adil, silakan aja, nggak masalah. Saya juga banyak yang gitu, tapi karena saya tidak bisa adil, jadi saya pending dulu. Mungkin ada sekitar 4 truk atau 5 kontainer itu yang menumpuk, tapi belum saya kasih jawaban. Iya, halo, saudara Kusairi. lanjut Bang. Sudah selesai. Dari mana ini? Saya dari Kerinci. Kerinci? Ya. Oh iya. Ada yang bisa kami bantu, Abang? Lanjut aja. Mau kemana kita? Oh, Muslim. Ya. Alhamdulillah. Maksudnya lanjut apa itu Bang? Kan Abang yang naik ke sini. Abang naik ke sini nyuruh saya lanjut. Terus Abang mau ngapain? Duduk gitu. Abangku. Kalau Abang suruh saya terus, mestinya Abang jangan naik. Ya. Dibawa aja gitu loh. Cuma yang mau kutanya ini beda loh Bang Zuma. Yang mau kutanya, apakah anaknya itu ikut dimualafkan kembali atau memang udah otomatis Bang? Karena di kakaknya itu anaknya masih Kristen. Usia berapa tahun anaknya? 1 tahun 8 bulan. Oh, nanti pasti dia ngikut sama ibunya. Tapi nggak apa-apa disyahadatkan. Iya, dia kan aku tanya kemarin ke capil di tempat dia itu,
tempat dia tinggal tuh catatan sipilnya itu katanya orang Katolik. Musiknya bang, kenapa bisa tiba-tiba ada musik? Terus mau curhat gimana bang kita ini? Kenapa Anda yang syahadatkan di sana, kenapa curhatnya di sini? Syahadatkan aja anaknya, nanti juga akan bersyahadat kalau memang dia ikut sama ibunya gitu loh. Halo, selamat malam saudara Evlogia. Ya, sudah ada jawabannya Pak? Udah ketemu? Udah ketemu jawabannya tadi? Jangan diturunkan moderator, tahan sedikit emosinya moderator. Tahan moderator, tahan. Moderator tahan sedikit emosinya. Bikin kopi, campur masako. Jangan terbawa situasi suasana. Kasihan Bapak ini. Bapak ini sudah mulai ada gejala ini, gejala emosi. Udah mulai tua juga aku tengok. Jangan sampai dia kena ini, asam urat. Tadi saya dengar bahwa Anda mengatakan bisa adil Pak. Apa ya? Iya, gimana? Katanya untuk beristri banyak harus bisa adil Pak ya. Iya. Tapi nggak mungkin Pak. Iya, nggak mungkin. Makanya di Islam itu solusinya fawahidah, cukup satu. Nah, makanya jadi nabinya salah apa enggak Pak? Sebagaimana nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, istri nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu tidak pernah dibatasi. Mana boleh lah. Daud, Nabi Daud istrinya berapa Pak? Daud kan bukan nabi. Kata siapa bukan nabi? Coba. David. Kisah para Rasul 2 nomor 29. King David. Kisah para King David. Raja Daud. Kisah para Rasul. Raja Daud. Siapa bilang nabi? Raja Daud. Petrus yang mengatakan kalau Daud itu nabi Pak. Petrus. Di dalam Kisah para Rasul 2 nomor 29 nomor 30. Mantap sekali. Ternyata Bang Suma lebih tahu Bible daripada Bapak. Bapak nggak tahu kalau Daud itu nabi. Bang Suma tahu. Coba merupakan apa itu kalau misalnya abang yang punya Bible udah tua kayak begini nggak tahu Bible. Bang Suma orang Muslim tapi tahu Bible. Bagaimana Petrus menyebut Daud itu sebagai seorang nabi dan kuburannya masih berada di tengah-tengah kita kaum Bani Israel. Jadi abang ini, bapak ini menjadi Kristen itu tujuannya hanya untuk makan babi kan? Hanya supaya dia, bapak ini tidak menyembah kepada Tuhan, bukan? Anda menjadi Kristen itu supaya kemaluannya itu nggak dipotong kulitnya, bukan? Hanya itu aja, bukan karena ingin taat mendekati kepada Tuhan pencipta langit bumi. Bapak hanya ingin memuaskan birahi Anda untuk tidak bersunat dan juga makan babi, anjing, balau, tikus, padalit, pararong. Iya kan Pak? Oh gitu ya. Ya iya. Masa Bapak nggak tahu kalau Daud itu nabi? Sedangkan Petrus itu mengatakan Daud itu nabi. Raja. Itu menurut Anda, tapi menurut Petrus dia nabi. Kisah para Pewarta 2 nomor 29 di situ jelas mengatakan Daud itu adalah seorang nabi dan makamnya masih ada di tengah-tengah kita. Yang dibuatkan seorang Mesias yang datang kemudian yang tubuhnya tidak mati, lalu kemudian tubuhnya tidak ditinggalkan dalam kubur, bahkan dia diangkat oleh tangan kanan Elohim ke atas langit. Begitu abang. Di mana? Anda berisi tema yang dapat membuat sebagian kelompok merasa tidak nyaman. Iyalah TikTok. Ngapa mau TikTok dede. Sangi berpihak namamu. Ya. Jangan begitulah TikTok. Ini TikTok kenapa dia? Ya kan? Jadi begitu bang. Kalau Daud itu nabi. Yang haram-haram. Coba Anda baca. Coba Anda baca Kisah para Pewarta 2. Abang, ini sudah tengah malam abangku. Baca Kisah para Rasul 2 nomor 29 nomor 30-31. Silakan, saya tunggu. Buka mulutnya. Saya mau dengarkan, silakan.
Silakan bang. Hei, buka mic-nya. Buka mic-nya. Raja Daud. Baca. Raja. Baca Kisah Para Rasul. Silakan. Lah, orang bilang raja, kau bilang Daud. Coba dibaca bang. Kisah Para Rasul 2. Coba dibaca. Aduh. Nggak ada. Nggak ada. Berat bang ya, berat. Ya. Kita ceritain haram-haram aja Pak. Kita ceritain makan haram. Menurut Yesus babi itu haram atau halal? Menurut Yesus. Menurut Yesus orang Yahudi tentunya halal. Haram atau halal? Dia orang Yahudi tentunya haram. Haram. Karena dia adalah orang Yahudi. Orang Yahudi. Jadi boleh makan babi kalau bukan orang Yahudi. Kalau saya bukan orang Yahudi, saya orang tapi katanya pengikut Yesus. Yesus tidak melarang kok. Di mana dalilnya Yesus pernah membuat ada nggak Yesus bilang jangan makan babi? Sekarang ada nggak Yesus? Ada nggak Yesus? Kamu jangan makan babi. Ada. Matius 5 nomor 19. Kena lagi deh. Kena lagi. Barang siapa yang menghalalkan babi dan mengajarkan orang lain menghalalkan babi, maka dia akan menempati neraka jahanam. Wah! Matius 5 nomor 19. Tapi Anda nggak usah takut, karena Anda bukan pengikutnya. Nggak usah takut, Anda bukan pengikut. Anda itu cuma numpang tenar memakai nama Yesus. Kalian bukan pengikut Yesus, begitu abangku.